Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil Al-Mukarramun wal-Mukarramun yang kami muliakan, para kiai, para guru, para ustaz dan ustazah, para alim ulama, para tokoh dan sesepuh masyarakat yang ada di tengah-tengah kita, wabil khusus segenap pengurus Masjid Darussalam. Mudah-mudahan duduk dan bersimpuhnya kita di tempat yang mulia ini Allah juga muliakan hidup kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tadi sekilas Ustaz Fadli sudah menyampaikan maksud dan cara ingin bersilaturahim. Kemudian yang kedua, tentunya kita ingin saling berbagi ilmu supaya hidup kita bisa lebih bermanfaat, lebih mulia, diangkat derajat oleh Allah Ta'ala. Ustaz Fadli tadi sudah sedikit menyampaikan niat kami adalah ingin mengajak Bapak Ibu semua nanti setelah kita kajian untuk sama-sama kita menjadi orang tua asuh dari para santriwan dan santriwati yang ada di pesantren Kampung Zikir Madani. Jadi Kampung Zikir Madani ini bukan nama kampung, tapi lebih kepada nama sebuah pondok pesantren. Biasanya nama pesantren identik dengan bahasa Arab, ya Pak. Darul Ihsan, Darul Taqwa, Darul artinya kampung. Maka di pesantren ini kami langsung menggunakan bahasa Indonesianya supaya lebih dekat lagi dengan masyarakat. Maka yang kami gunakan adalah Kampung Zikir Madani. Yang kami gunakan adalah Kampung Zikir Madani. Satu pesantren yang di dalamnya insya Allah kita akan cetak para ahli-ahli zikir. Jadi ini adalah satu pesantren yang di dalamnya dikader para santri, selain ahli zikir, menghafal Al-Quran, tapi juga mampu menyesuaikan zaman. Inilah pesantren kami. Supaya lebih jelas, mari sama-sama kita saksikan, kita simak, dan kita ikuti. Ini dia video masih dalam proses membangun. Kalau ada ibu-ibu yang tanya, bapak-bapak yang tanya, bisa nggak kami mendaftarkan anak kami ke pesantren ini? Sangat-sangat bisa, sangat bisa. Berapa biaya uang pangkalnya? Tidak ada, gratis. Berapa biaya bangunannya? Sama, tidak bayar. Bulanannya Ustaz? Tidak ada. Daftarkan, diterima, tinggal sekolah dan menghafal Al-Quran,
bisa, tapi syaratnya dua. Ada syarat. Yang pertama, anaknya harus hafal 2 juz paling sedikit dari Al-Quran. Berapa juz? 2 juz. Jadi silakan Bapak Ibu yang punya anak ingin mendaftarkan anaknya ke pesantren ini, dari sekarang dikader, dididik supaya hafal minimal 2 juz dalam Al-Quran. Boleh salah satunya juz aman, juz 30, boleh. Syarat pertama. Syarat kedua, anak yang ingin didaftarkan ke pesantren ini statusnya harus yatim piatu. Jadi Bapak Ibu yang mau masukkan anaknya ke pesantren ini, Bapak Ibunya mau tidak mau harus mati. Ini udah seneng, udah happy. Wah, ada pesantren gratis. Apa yang ingin kami sampaikan? Yang ingin kami sampaikan, ini pesantren khusus spesial buat anak-anak yatim piatu. Tidak ada bapak, tidak ada ibu, tidak ada yang biayai. Jangankan berpikir tentang sekolah, untuk melanjutkan hidup saja mereka bingung harus mengais rezeki kemana. Jadi ini pesantren khusus untuk yatim piatu. Siapa orang tua angkat mereka, orang tua asuh mereka? Kita semua yang nanti akan membantu mereka. Ini mumpung dekat, ada di Ribu Panjang, silahkan Bapak bisa cek langsung. Mungkin ada yang ragu, oh jangan-jangan Ustadz Zaki ini hoax, videonya dibikin-bikin. Sekarang ini kan serba digital, semuanya bisa diedit, sewa editor, edit. Saya sudah 3 kali ke sana, Bapak Ibu lihat langsung ke sana, lihat santrinya, lihat kegiatannya. Dari Sabang sampai Merauke ada semua, mewakili setiap provinsi. Mungkin ini satu-satunya yang ada di Pulau Sumatera, pesantren khusus untuk anak yatim. Dari mana Ustadz bangun masjidnya? Dari mana beli sarung santriwannya? Dari mana beli mukena santriwatinya? Dari kami bersafari dakwah seperti ini. Setiap ada yang membantu ayahanda ibunda, kami kumpulkan, kami serahkan ke pesantren. Oleh pesantren dikelola sesuai amanah untuk para anak-anak yatim piatu. Itulah niat dan tujuan kami hadir dari Sabang sampai Merauke hampir 3 tahun. Bapak Ibu yang berbahagia, nanti ada sesi khusus, saya langsung yang akan memandu bagi Bapak Ibu yang ingin menjadi orang tua asuh dari santri-santri yang ada di pesantren ini. Yang perlu saya sampaikan adalah alhamdulillah kami bisa hadir di sini. Ini adalah titik kami yang ke-6, Ustaz. Titik yang ke-6, alhamdulillah Bapak Ibu yang berbahagia. Lusa kami harus balik ke Jakarta. Kalau dipikir lelah, ya pasti lelah Ibu ya. Capek ya capek. Tapi alhamdulillah sampai di sini melihat wajah ibu-ibu dan bapak-bapaknya semangat-semangat, saya juga jadi ikut semangat. Alhamdulillah, sambutannya subhanallah, di hadapan saya sudah disiapkan air minum, makanan yang belum ada. Kami sudah makan alhamdulillah. Lihat ibu-ibunya juga, seragam ibu-ibu sudah lunas. Ya, sama kayak bapak ini juga orang, jangan-jangan saudara bapak. Ini kalau dilihat dari casingnya Bapak Ibu, Ibu bisa tebak beliau asalnya dari mana Bu? Papua. Masih untung Pak bilangnya dari Papua. Kemarin ibu-ibu ada yang teriak, Ibu tebak dari mana? Dari penjara Ustaz. Beliau dari NTT Pak, Nusa Tenggara Timur, dari Alor. Profesi pendakwah, istri 1 alhamdulillah, anak 5 rupa-rupa warnanya, anak 3 2 saja,
anak 2. Alhamdulillah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan jazaa. Supaya ibu kenal, karena nanti beliau yang akan memandu hati kita untuk dievaluasi dan dimuhasabah. Baik, yang perlu saya sampaikan sebelum masuk pada kajian, kalau Bapak Ibu juga bertanya, Ustaz dari mana Ustaz ini safari dakwahnya? Karena kami tidak pernah minta hal-hal yang berat kepada panitia. Silakan Bapak Ibu tanya ke pengurus masjid, apa ada kami minta dibelikan tiket pesawat untuk hadir di sini? Tidak. Disewakan mobil mewah? Tidak. Penginapan? Tidak. Kami modal sendiri, Pak. Makanya Bapak Ibu saksikan, alhamdulillah saya dan sahabat-sahabat bisa hadir di sini. Datangnya tidak dijemput, pulangnya tidak di, sama kayak siapa itu? Jalanku. Puas Bu ya. Silakan Bapak tanya ke pengurus masjid. Mungkin tadi sudah menyampaikan sambutan ya ayahanda kita, Masya Allah. Beliau ada di belakang saya. Silakan tanya ke beliau. Apa ada kami membebani syarat dan ketentuan yang berat? Tidak ada. Silakan Bapak Ibu tanya. Mumpung beliau siang ini masih hidup. Umur kan nggak pernah ada yang tahu ya. Supaya membuktikan bahwa kami ini dakwahnya menjemput umat. Dari mana Ustaz beli bensinnya, sewa mobilnya, sewa penginapannya, beli tiket pesawatnya? Dari Jakarta saja kami berdua, saya dengan Ustaz Awan Mantu. Dari hasil para jamaah di setiap masjid yang sedikit-sedikit menyisihkan rezeki itu kami gunakan, kami tabung dan kami gunakan. Alhamdulillah, justru dengan seperti itulah ada saja Pak orang-orang baik. Kami tidak memaksa, tapi kami memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin membantu safari dakwah kami. Ustaz, kalau kami yang mau membantu pesantren, kapan waktunya? Nanti saya ceramah, selesai muhasabah, baru nanti saya yang akan memandu Bapak Ibu bagi yang ingin membantu pesantren. Sebelum masuk pada kajian, saya juga ingin memberi kesempatan kepada Bapak Ibu, yuk sisihkan rezeki seikhlasnya, setulusnya Pak. Kita bantu adik-adik kami ini berdakwah. Saya bisa hadir siang ini di masjid ini karena dibantu oleh jamaah di masjid kajian tadi pagi. Mereka menyisihkan, itu yang bisa membawa kami ke sini. Bapak Ibu nanti yang membantu kami, itu yang bisa membawa kami di acara malam. Jadi ada semacam subsidi silang, simbiosis mutualis dari umat untuk umat kembali kepada umat. Saya yakin Bapak Ibu yang membantu dakwah kami mendapatkan pahala yang sama dengan kami yang berdakwah. Bagaimana caranya? Ada ustadz dan ustazah kami akan keliling membawa tas-tas atau kantong sedekah. Silahkan Bapak Ibu sisihkan seikhlasnya lillahi ta'ala. Yang menyisihkan warna merah 100.000, alhamdulillah. Yang warna hijau 20.000 juga, alhamdulillah. Yang warna abu-abu alias 2.000 juga, innalillah. Sekali-kali yang merah Bu, jangan abu-abu terus kalau urusan sedekah. Silakan Ustaz dan Ustazah. Terima kasih Bapak Ibu, insya Allah yang sudah ikut membantu safari dakwah. Kami akan gunakan yang terbaik untuk bersafari dakwah. Kami doakan Bapak Ibu selalu sehat. Insya Allah dengan membantu dakwah kami, Bapak Ibu mendapatkan pahala yang sama juga dengan berdakwah. Hadirin jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih dalam memperingati Maulid Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu orang yang paling mulia, manusia yang paling bersih hatinya. Ini artinya kita diajarkan oleh Rasul, hidup jangan cuma mikirin casing, hidup jangan cuma mempercantik tubuh, memperindah badan dan wajah. Tapi boleh kan Ustaz? Silahkan, dengan catatan jangan meruah. Ini urusan ibu-ibu, saya kasih catatan. Boleh nggak Pak Ustaz? Dan harus Pak. Berhias diri itu fitrahnya manusia.
Ibu mau dandan silahkan. Sekarang di YouTube sudah banyak tutorial make up. Jadi zaman sekarang Pak, yang menor-menor itu dandannya bukan cuma yang muda, nenek-nenek pun menor. Lihat di mana? Lihat di tutorial YouTube. Memelihara wajah harus ada skincare sekarang, betul ya Bu? Wajahnya jadi glowing. Sebenarnya sih kalau udah berumur nggak usah banyak-banyak skincare lah, banyakin beli fresh care supaya nggak masuk angin Pak. Boleh, jangan merubah. Memang susah Pak, ada istilah the power of emak-emak ya. Emak-emak ini Masya Allah udah dikasih alis begitu indah, dibentuk pula diatur lagi sendiri, dikasih bibir bagus-bagus, ada istilah operasi bibir namanya sulam bibir, ada sulam alis. Kalau sekedar perawatan boleh, manicure, pedicure boleh. Jangan cuma ngurusin tubuh, tapi dalam hidup yang jadi PR bagaimana nanti kita membawa hati yang bersih. Saya kasih contoh, ini air mineral aqua, betul ya Pak? Isinya apa? Air bening. Orang Indonesia kadang bilangnya air putih ya, padahal isinya bukan putih, bening. Ini air bening, berapa harganya segini Pak? 5.000. Oh, Bapak akhirnya harganya nih. Harganya 5.000. Airnya saya buang, air putihnya saya buang. Masih dengan botol yang sama saya ganti dengan air jus alpukat, jus melon. Harganya kira-kira berubah? Jadi mahal? Lebih mahal. Air mineral 5.000, jus 20.000, apalagi yang di kafe-kafe. Oh, itu fresh, betul-betul dari buah aslinya. Jus 20.000, air mineral 5.000, padahal botolnya sama, beda isinya. Jus yang sudah terisi saya keluarin lagi, dengan botol yang sama saya isi madu. Kira-kira jadi lebih mahal kan? Lebih mahal, ratusan ribu Pak. Jus 20.000, madu harganya ratusan ribu. Bu, oi, Ibu lebih pilih madu apa jus? Madu. Ibu lebih pilih di madu apa diracun? Di madu apa diracun? Serba salah Pak Ustaz. Di madu sakit hati, diracun mati. Gak usah dua-duanya ya. Makanya tadi saya bilang di pengajian pagi, kalau ada maaf laki-laki istrinya 4, suami istrinya 4, itu titelnya Superman, super, mantap. Tapi kalau ada suami istrinya cuma 3, itu namanya power man. Dia punya tenaga, punya power, punya kuasa. Suami istrinya 2 namanya gentleman. Tapi kalau suami istrinya cuma 1 itu namanya cemen. Bu, Ibu pilih Superman, Powerman, Gentleman apa pilih cemen? Cemen. Madu kita buang, harganya pada ratusan ribu. Kita ganti dengan parfum asli. Parfum jangankan 1 botol. Ibu tahu bintang film India yang paling terkenal siapa namanya? Shah Rukh Khan. Saya baca di internet parfumnya, Ibu. Parfumnya itu harganya 150 juta. Parfum, paling cuma 100 mili. Apalagi segini 600 mili saya baca. Oh, ini berapa kalau diisi parfum?
isinya parfum jadi jutaan. Saya buang parfumnya, saya isi dengan air selokan. Tahu air selokan? Air buah. Apa orang sini bilang? Nah, air comberan. Saya isi dengan air comberan. Berapa harganya? Tidak ada harga. Ibu saya kasih pun nggak mau, dikasih pun nggak mau. Seperti itulah gambaran hati manusia. Tubuhnya boleh sama, tapi yang menentukan harga di mata Allah adalah isi hatinya. Minimal kalau hati belum bisa menjadi jus, hati belum bisa menjadi madu, apalagi parfum, minimal hatinya jangan jadi comberan. Minimal hatinya air bening, masih bisa diminum orang. Bapak Ibu silahkan rawat tubuh dan fisik, tapi hati minimal seperti air yang bening, bersih, tidak pernah menyakiti orang. Ibadah kita boleh seadanya, umroh belum pernah, haji apalagi, tapi paling tidak jangan nyusahin orang lain. Kalau belum bisa ngebahagiain orang, jangan nyusahin orang. Itulah seperti ini contoh kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau Rasulullah Pak Ustaz itu ibarat botol isinya apa? Oh, itu parfum yang paling wangi dan tidak ada tandingannya. Rasulullah senyumnya paling ikhlas, kata-katanya paling indah, janjinya paling tepat, perilakunya paling mulia. Kepada yang lebih tua beliau menghormati, kepada yang lebih muda beliau menyayangi. Maka ada satu hadis dari baginda Rasulullah, laisa minna, kata Rasulullah, bukan umatku, man lam yarham saghirana. Kalau kepada yang lebih muda dia tidak menyayangi, bukan umatku. Wa yuwaqqir kabirana, dia tidak menghormati kepada yang tua, dia bukan umatku. Ini standar iman paling dasar, Pak. Makanya bangga kita jadi orang Indonesia, orang Timur, ada adab dan akhlak. Bu, ibu kalau manggil suami pakai nama aja, kira-kira serak nggak di hati? Enggak. Ada yang panggil papa, ada yang panggil abang, ada yang panggil ayah. Kalau orang kampung sini panggilan kesayangan buat suami apa? Abang Beb, Bebek. Itulah ada. Maka kenapa Rasulullah diutus ke muka bumi ini? Tidak ada yang lain. Dia selalu memutar tubuhnya berhadapan supaya lawan bicaranya merasa dihargai oleh Rasulullah. Rasulullah itu akhlak. Dari mana Ustaz taunya? Dari kitab As-Sirah An-Nabawiyah karya Syekh Muhammad Haikal. Kitab yang membahas tentang akhlak-akhlak Rasulullah. Ketika Rasul ditanya, wahai Muhammad, di mana rumah fulan? Oh, sebelah sana. 5 jarinya terbuka, tanda begitu mulia akhlak beliau. Kita berakhlak tergantung hati. Pertama tergantung hati, kedua tergantung ini. Apa nih Bu? Bu apa nih? Ini jari Bu. Ini yang dibilang mata duitan ya ini. Kalau duit lagi banyak, oh kayaknya berakhlak itu gampang. Tapi kalau lagi susah, bete, jaga akhlak berat. Maka Rasul hadir untuk menyempurnakan akhlak manusia. Baik, akhlak yang pertama bukan cuma akhlak secara bahasa tubuh, ada namanya akhlak pikiran. Apa Bu? Nih, akhlak pikiran maksudnya apa Ustaz? Pikiran yang berakhlak itu dia selalu baik sangka terhadap orang lain, berusaha untuk tidak suuzon, negative thinking. Kalau kesel sama orang, yang dia lihat bukan hanya jeleknya, kalau masih ada baiknya dia berusaha melihat baiknya. Itulah yang diajarkan Rasulullah.
Maka saya sering bilang, segemuk-gemuknya ikan, ibu pernah lihat ikan yang gemuk kan ya? Segemuk-gemuknya ikan pasti masih ada tulangnya, betul nggak? Sekurus-kurusnya ikan pasti masih ada dagingnya. Ini peribahasa. Maksudnya apa? Sebagus-bagusnya suami pasti ada jeleknya. Sejelek-jeleknya istri pasti ada bagusnya. Jangan fokus pada jeleknya, tapi fokus pada baiknya. Pak Ustadz, suami saya ya Allah Pak Ustadz, makin kesini kok makin kesana. Ini bahasa anak sekarang gitu Pak. Makin kesini makin kesana, kok makin kesini berubah. Ya Allah Pak Ustadz, bantuin saya, suami saya udah lama gak pulang Pak Ustadz. Berapa lama Bu? Sudah 2 puasa, 2 lebaran. Siapa nama suaminya? Hafal Bang Boyim. Kasihan Bang Boyim difitnah terus Pak, padahal sudah pulang, ada di rumahnya sekarang. Sekurang-kurangnya suami itu suami yang akan menjadi imam, membawa ibu masuk ke dalam surga. Sejelek-jeleknya istri, dia adalah makmum yang harus kita gandeng masuk ke dalam surga. Gak usah lihat kurangnya lah. Yang namanya rumput tetangga pasti lebih hijau dari rumput kita, betul nggak? Dari jauh bagus, aslinya rumput plastik. Mending rumput kita, walaupun botak-botak tapi masih ada aslinya. Tuh, udah Bu, banyak-banyak bersyukur. Akhlak itu adalah ketika ibu bisa melayani suami, mengurus suami, mendidik anak-anak dengan cara yang disunahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sih Ustadz akhlaknya Rasulullah kepada Siti Aisyah, kepada Siti Khadijah? Masya Allah Bu. Ternyata Rasulullah ini adalah manusia yang paling romantis, suami yang paling romantis kepada istrinya. Tidak ada duanya. Saya mau cerita, putri Rasulullah namanya siapa? Fatimah Az-Zahra. Wahai ayahku, tunjukkan kepadaku siapa orang yang paling berakhlak dan masuk surga. Kata Rasulullah, tuh tetangga kita namanya Siti Muti'ah. Siapa namanya? Siti Muti'ah. Kalau ibu pernah dengar ada perempuan nama Siti Muti'ah, tetangga, keluarga, kerabat, saudara, diambil dari kisah ini, Siti Muti'ah. Fatimah Az-Zahra penasaran seperti apa sih baiknya Siti Muti'ah, berakhlaknya dia. Fatimah Az-Zahra datang menggandeng anaknya namanya Hasan, karena punya anak 2 anak. Siapa Bu? Hasan dan Husain. Yang digandeng Hasan. Assalamualaikum Siti Muti'ah. Waalaikumsalam. Ada putri Rasulullah. Kenapa? Aku ingin bertamu ke rumahmu, ingin ngaji, belajar jadi istri soleha. Maaf, suami saya sedang tidak ada. Ya sudah, saya masukkan, saya wanita. Tapi Anda Fatimah membawa anak laki-laki. Tidak boleh ada laki-laki yang masuk ke rumah saya. Masya Allah, pelajaran pertama. Saya harus izin dulu. Ya sudah, baik, tolong izinkan, besok saya balik lagi. Balik lagi itu Fatimah Az-Zahra, tapi yang dibawa bukan Hasan. Siapa yang dibawa? Husain. Siti Muti'ah sudah dapat izin, sudah, saya masuk ya, saya izinnya dapat buat Hasan. Ini siapa? Ini Husain. Maaf, saya harus izin lagi. Masya Allah. Begitu memuliakan suami. Pusing-pusing, besoknya Fatimah sendiri bawa Hasan yang diizin Husain, bawa Husain yang dapat Hasan. Ya sudah sendiri. Kaget Siti Muti'ah masuk ke rumah. Di dalam rumah tidak ada apa-apa, cuma ada 3 benda. Apa 3 benda itu? Handuk kecil, kipas, dan pecut. Tahu pecut? Cambuk. Tahu pecut Bu ya? Yang buat kalau ada kuda itu. Siti Muti'ah bertanya, Siti Fatimah Az-Zahra bertanya, wahai Muti'ah, untuk apa barang-barang ini yang berjumlah 3? Tidak ada barang yang lain. Apa kata Siti Muti'ah? Wahai Fatimah, ketika suamiku pulang, aku suruh dia duduk di atas bangku. Perlahan aku lepaskan bajunya.
Setiap keringat yang menetes aku lap dengan handuk kecil ini, dari ujung kepala sampai ujung kaki, sampai sekering-keringnya. Suamiku terima rapi, terima bersih. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, suami pulang keringatnya dilap dengan handuk kecil. Saya mau tanya sama bapak-bapak, ada di sini yang istri masih model begitu? Gak ada, kasihan ya. Sama saya juga gak begitu banget. Lalu kipas buat apa? Siti Mutia menjawab, selesai kering sudah keringatnya, aku bawa ke kamar, aku kipasi supaya tidur lelap. Ketika lelap aku ke dapur, masya Allah, aku masak masakan yang terbaik. Selesai masak sudah makan, aku bangunin ayah, sudah jadi semua masakannya. Aku dampingi suamiku makan walaupun dalam keadaan aku tidak makan. Bapak Ibu lihat orang tua kita zaman dulu, kakek nenek kita, kalau kakek kita makan ditemenin sama nenek walaupun dia tidak makan. Tuh zaman dulu begitu beradabnya seorang istri kepada suami. Oh masya Allah Pak, zaman sekarang suami di rumah, istri makan bakso sama pesti-pesti. Siti Mutia mendampingi. Setelah selesai cerita Siti Mutia Fatimah, ketika sudah selesai, aku bersimpuh di hadapan suamiku, aku serahkan pecut kepadanya. Aku katakan, wahai suamiku, kalau ada masakan yang tidak enak, mungkin pelayananku kurang memuaskan, sikapmu tidak baik, tidak berakhlak, silahkan kau pecut punggungku hari ini daripada aku dipecut nanti oleh Allah di akhirat. Masya Allah, menetes air mata Fatimah Az-Zahra lalu bertanya. Lalu Siti Mutia makin kepo itu Fatimah, apa pernah kau dipecut? Siti Mutia menjawab, Fatimah, ketika aku sodorkan pecut yang ada, aku ketika menyodorkan pecut, pecutnya diambil, diangkat, lalu dibuang oleh suamiku, dipeluk erat-erat tubuhku sambil dia bisikan dan cium keningku. Dia bilang apa di telingaku berbisik, Mutia, I love you forever and ever. Saya tanya lagi, Pak, ada istri model begitu di sini Pak? Boro-boro. Ini wajahnya wajah malas semua. Besok ibu-ibu jadilah istri yang soleha. Habis subuh masih gelap, ke pasar beli 3 benda, handuk, kipas, pecut. Sampai di rumah taruh di atas meja makan. Pas suami pulang kerja, kata suami, istri saya kemasukan setan apa ini? Tidak harus seperti itu hanya gambaran dan motivasi supaya ibu memberi pelayanan yang terbaik sebagai makmum untuk suami sebagai imam. Hadirin ayahanda yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak itu sesuatu yang paling penting dalam hidup. Lihat akhlak seorang istri Siti Mutia kepada suaminya. Seperti itulah akhlak. Maka Rasulullah sampai bilang kepada putrinya Fatimah Az-Zahra, ada satu makalah yang mengatakan asyarafu bil adabi la bin nasabi. Kemuliaan seorang itu dilihat dari adab, akhlak dan etika, tidak dari nasab dan silsilah. Hadirin ayahanda ibunda yang berbahagia, di waktu yang cukup singkat ini, karena saya cek asar itu jam 3:11, betul ya? Jam 3:11. Untuk sesi berikutnya kami akan mengajak Bapak Ibu untuk bermuhasabah, dipandu oleh Al-Mubarak Al-Ustaz Nawan Mandudu. Izin ayahandaku, ibundaku, karena muhasabah ini satu prosesi ibadah yang sangat sakral ya. Artinya kita perlu khusyuk, perlu tenang, buka mata hati, tutup mata kepala. Adik-adikku, anak-anakku tenang, nanti kita akan ikuti muhasabah bersama Ustadz Nawan Mandudu diiringi oleh instrumen musik supaya lebih mengena di hati. Bapak Ibu
mari sama-sama kita ingat akhirat kita, kita ingat dosa, salah dan hilaf kita, supaya semakin terang bahwa akhirat adalah selamanya, sedangkan dunia adalah tempat yang sementara, tempat kita menabung sebanyak-banyaknya untuk di akhirat. Kepada para Ustaz Nawar